Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rifki Adiatma, NPM 18170510055 dari kelas B akan membahas tentang UTS pemrosesan data terdistribusi. Soal nomor 1, yang A sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Nah, yang B sebutkan dan jelaskan jenis virtualization dalam data center. Kita jawab aja yang pertama, yang A. Kelebihan dan kekurangan dari sistem bus data terpusat atau centralized. Untuk kelebihannya yang pertama, itu tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Nah, yang kedua, maintenance-nya itu lebih mudah dilakukan karena bus data hanya berlokasi pada satu tempat aja. Nah, yang terakhir, proses upgrade data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Nah, untuk kekurangan di sistem basis data sentral atau terpusat, yang pertama itu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Nah, yang kedua, kapasitas hard disk-nya itu harus besar. Yang ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan juga. Langsung masuk ke kelebihan dan kekurangan pada sistem basis data terdistribusi. Untuk kelebihannya, yang pertama, itu tidak tergantung pada pada server basis data terpusat. Yang pertama, tidak bergantung pada server basis data pusat. Nah, yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Dan terakhir, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Nah, untuk kekurangan sistem basis data terdistribusi, yang pertama itu biaya implementasinya tinggi. Nah, yang kedua biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan juga cukup tinggi. Dan terakhir, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Masuk ke yang ke B, yaitu apa yang sebutkan dan jelaskan tentang virtualization pada data center. Yang pertama ada namanya virtualisasi server. Virtualisasi server adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server. Dan nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Yang kedua adalah virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop ini merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dalam aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh si user. Nah, yang ketiga adalah virtualisasi aplikasi. Virtualisasi aplikasi ini memungkinkan kita menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dan menggunakan web interface atau cloud interface. Nah, yang keempat ada namanya virtualisasi network. Virtualisasi network ini merupakan proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit atau network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik gitu. Nah, yang terakhir adalah virtualisasi storage. Virtualisasi storage ini menyediakan media penyimpanan atau storage yang terisolasi atau terpisah dari resource fisik, aman dan mudah dalam failover dan backup itu sendiri. Lanjut. Soal nomor 2. Yang A sebutkan menjelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Nah, yang B, apa yang dimaksudkan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Lalu kita bahas. Yang pertama, untuk perbedaan dalam client server, itu hanya pengguna yang mendapatkan izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Jika peer-to-peer, setiap pengguna dapat berhubung ke jaringan. Nah, lanjut, yang kedua, untuk client server, penyimpanan file itu terpusat, sedangkan peer-to-peer itu tempat penyimpanan file tidak terpusat. Yang ketiga, untuk client server, itu biaya cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk peer-to-peer, itu biaya operasionalnya itu lebih rendah.
Dan terakhir, untuk tingkat keamanannya, si client server ini tingkat keamanannya dapat diatur setinggi mungkin gitu. Sedangkan peer-to-peer ini tingkat keamanannya rendah gitu. Lalu untuk persamaannya, dari client server dan peer-to-peer itu sama-sama merupakan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, yang kedua, sama-sama dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, tidak ada yang sempurna. Baik si client server dan peer-to-peer itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lanjut, yang B itu jelaskan apa yang dimaksud asinkronos dan sinkronos. Yang pertama ada namanya asinkronos. Asinkronos atau komunikasi online tidak langsung adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen online melalui www. Lanjut, yang B atau sinkronos. Komunikasi online langsung atau sinkronos adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti misalkan video call ataupun chat gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yang A, sebutkan dan jelaskan jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Nah, yang B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Kita jawab. Yang pertama itu yang A tuh sebutkan jelaskan tentang jenis topologi. Yang pertama ada namanya topologi bus. Topologi bus ini merupakan sebuah rangkaian jaringan yang bentuknya seperti jalur bus, yaitu dari PC server ke client 1, client 2, client 3 hingga client seterusnya dan berhenti ke terminator dan kembali lagi ke PC server. Nah, di sini saat PC server mengirim data yang ia akan melewati klien yang ada hingga sampai ke tujuan. Nah, topologi bus ini memakai kabel-kabel utama koaksial dan konektor BNC. Yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring ini merupakan sebuah rangkaian jaringan yang bentuknya seperti cincin, di mana terdapat sebuah token ring di tengahnya dan jaringannya yang tersambung dari sebuah titik ke titik lainnya sehingga menjadi bentuk lingkaran seperti cincin. Gitu. Lanjut yang ketiga ada namanya topologi star. Topologi star ini merupakan rangkaian jaringan yang dimana bentuknya seperti bintang dan juga topologi star ini memiliki alat di tengahnya untuk menghubungkan yaitu sebuah switch atau hub di mana dari PC server ke switch baru ke klien. Nah, untuk topologi star ini prinsip kerjanya juga seperti di mana terdapat sebuah kendali atau PC servernya sebuah kendalinya yang mengirim data ke sebuah node atau switch atau node tertentu yang lalu dikirimkan ke tempat-tempat yang dikehendaki atau kliennya itu gitu. Nah, yang keempat ada topologi mesh atau topologi jala. Merupakan suatu rangkaian yang menghubungkan antar komputer dengan komputer secara langsung dan disebut sebagai dedicated links. Topologi mesh ini juga memiliki kecepatan jaringan yang relatif cepat karena dari komputer atau server langsung ke komputer klien tanpa harus ke switch atau lainnya karena harus terhubung tanpa adanya switch ataupun yang menghubungkan lainnya. Masuk yang terakhir atau topologi tree. Topologi tree ini merupakan suatu rangkaian jaringan yang bentuknya seperti gabungan topologi bus dan star. Nah, jaringannya itu terpusat pada sebuah switch. Nah, pada topologi tree ini juga memiliki suatu tingkatan yang bercabang. Misalkan dari PC server atau komputer server, komputer klien, lalu dihubungkan ke switch dan dihubungkan ke komputer klien lagi gitu. Nah, di topologi ini di mana jaringan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi dan mengontrol jaringan lain. Nah, topologi tree ini juga cocok untuk komputer dengan skala yang lebih besar. Lanjut, yang B itu jelaskan dan gambarkan cara kerja modem. Di sini ada gambarnya, kita bisa lihat di sini.
Misalkan yang pertama si search komputer ini dia menggunakan internet, misalkan dia mengirim data, dia mengirimkan sinyal data ke modem ini. Nah, si modem ini akan mengubah sinyal data tersebut menjadi sinyal analog yang akan dikirimkan oleh si kabel telepon. Nah, kabel telepon ini akan mengirimkannya ke kabel telepon tujuannya. Nah, kabel telepon tujuan ini mengirimkan sinyal analognya ke modem. Nah, modem ini akan mengubah sinyal analog dari si telepon ini menjadi sinyal digital yang akan dikirimkan ke si kabel tujuan agar bisa diproses lebih lanjut oleh si kabel tujuan tersebut gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yang A. Apakah peranan common data dalam pemrosesan data terdistribusi? Yang B. Apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Nah, yang terakhir, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Langsung ke pembahasannya. Yang pertama yang A. Itu apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Peranannya yang pertama itu melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua itu melindungi data dari pengubahan, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan terakhir itu melindungi data dari perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalkan si pelaku ini nggak mengharapkan keuntungan apapun. Lanjut yang B, apa yang dimaksud dengan enkripsi, public key, dan private key? Yang pertama ada namanya enkripsi. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat si informasi ini tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus gitu. Yang kedua namanya public key. Public key ini ada dua kunci. Satu kunci digunakan untuk enkripsi dan kunci lain digunakan untuk dekripsi. Satu kunci atau public key digunakan untuk mengenkripsi teks biasa untuk mengubahnya menjadi teks sandi. Dan kunci lain atau private key digunakan oleh penerima untuk mendekripsi teks sandi untuk membaca pesan. Dan terakhir adalah private key. Private key ini digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kunci ini simetris karena satu-satunya kunci adalah menyalin atau berbagi oleh pihak lain untuk mendekripsi teks sandi. Ini lebih cepat daripada public key kriptografi. Gitu. Yang terakhir, ilustrasikan dengan gambarkan cara enkripsi data dalam pengiriman pesan. Misalnya di sini ada komputer sumber, source komputeran di sini, seorang kan mengirimkan pesan gitu ke sebuah server. Dia akan berpesan, misalnya hello, lalu pesan tersebut akan diproses di encrypt menjadi ciphertext atau sandi gitu. Jadi tidak bisa dibaca oleh siapapun. Pada saat diproses dia akan mengirimkan ke server. Tapi sebelum dia sampai ke server, ciphertext ini akan di-decrypt kembali menjadi teks sebelumnya agar dapat diproses oleh si server itu gitu. Mungkin cukup sekian saja video saya. Terima kasih telah menonton.